Bersih-bersih rumah, ngepel, sampai ngurusin si bayi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada sehat selalu ya, amin amin rabbal alamin. Semoga semuanya yang nonton video aku nggak bosen-bosen ya ngeliat aku tuh bersih-bersih rumah terus, ngepel-ngepel, nyapu dan lain sebagainya. Ya karena emang kegiatan aku setiap hari tuh kayak gini. Berbeda lagi sama orang yang suka traveling ya, mungkin videonya tentang traveling atau tentang ya pokoknya sekitar kegiatan mereka aja kayak gitu ya. Untuk masak-masak aku sendiri tuh aku jarang banget buat masak-masak ya, karena kayak rasanya tuh gimana ya bikin video masak-masak tuh, karena emang aku juga nggak bisa masak ya teman-teman, jadi takut nanti dikatain juga atau apalah kayak gitu kan. Jadi yang paling penting itu tentang bersih-bersih rumah, kegiatan rumah aja sih ya. Kalau untuk masak-masak sih sekali dua kali sih oke lah ya, namanya juga kegiatan ibu rumah tangga juga gitu kan, sambil bersih-bersih juga kayak gitu teman-teman. Tapi kalau untuk yang fokusnya untuk masak-masak atau buat-buat kue dan segala macem, please jangan nyuruh aku untuk buat kue karena aku nggak bisa buat kue teman-teman ya. Walaupun buat juga ya mungkin rasanya juga agak gimana gitu ya, rasanya aneh-aneh gimana gitu kan, karena emang sebelum itu aku pernah buat kue dan akhirnya tuh nggak dimakan. Jadi aku tuh malas banget buat kue kayak gitu ya. Ya palingan kalau buat cemil-cemilan sih oke lah ya, kayak goreng-gorengan atau cilok atau kayak semacam siomay kayak gitu sih, itu masih mending ya, aku juga masih bisa juga ya, walaupun cuma ngeliat Google gitu ya temen-temen ya, atau ngeliat YouTube ya masih mending ya daripada nggak bisa sama sekali gitu kan. Karena aku juga bukan chef dan aku tuh paling males banget buat masak-masak kayak gitu teman-teman ya. Masih mending kalau disuruh milih tuh bersih-bersih rumah seharian itu kan, apa milih masak ya, mendingan bersih-bersih rumah aja kayak gitu kan. Karena kalau masak tuh aku tuh harus mikir terlebih dahulu nantinya tuh masakannya kayak gimana, hasilnya kayak gimana, dan rasanya tuh kayak aneh gitu ya. Pokoknya ya kayak gitulah ya, aku tuh nggak bisa masak sama sekali. Kalau temen-temen mau tahu ya, ya walaupun bisa juga sekedar bisa-bisa aja kayak gitu kan, nggak enak-enak banget kayak chef atau koki-koki yang handal kayak gitu loh teman-teman. Apalagi buat kue kayak begitu, itu rasanya tuh kayak jauh banget lah di pikiran aku. Kayak gimana ya, mikir buat kuenya aja tuh udah kebayang banget tuh kayak gimana gitu kan bikinnya, terus caranya kayak gimana, terus adonannya juga kayak gimana ya. Mungkin kalau bahan-bahan sih bisa lihat dari YouTube gitu kan, tapi kan kalau kita nggak tahu caranya mah ya sama aja bohong gitu kan. Nanti yang ada hasilnya tuh jadi bantat dan mubazir juga kalau nggak dimakan. Mending aja kalau hasilnya enak, dan walaupun nggak enak juga ada yang makan gitu kan, tapi kalau rasanya nggak enak nggak ada yang makan itu kan mubazir banget, nantinya ujung-ujungnya bakalan dibuang itu kan, sayang banget uangnya. Masih mending buat beli cemilan yang ya tinggal siap makan aja gitu kan, siap saji, daripada kita pusing-pusing mikirin ataupun bikin cemil-cemilan kayak gitu nanti ujung-ujungnya nggak dimakan kan, sayang juga ya. Siapa di sini yang samaan kayak aku? Kalau kita samaan berarti kita bestie, karena kita tuh nggak bisa masak ya teman-teman ya. Kayak gitulah ya kehidupan kita setiap harinya ya. Walaupun aku juga nggak bisa masak, tapi alhamdulillah banget punya suami yang super pengertian banget. Kalau dia pengen makan enak ya tinggal beli aja kayak gitu kan ya, wajar aja karena emang istrinya tuh masaknya kayak gitu-gitu aja. Rasanya juga ya kalian bisa rasain sendiri lah ya, kalian bisa cobain sendiri nih sini ke rumah aku kayak gitu ya teman-teman ya, kalau mau ngerasain masakan aku. Oke lanjut aja, setelah aku pel-pel untuk bagian dalamnya, kamar dan segala macam itu udah beres. Lanjut aku untuk bagian ngepel teras rumah ya teman-teman ya. Ini aku ngepelnya tuh nggak diperes ya kalau untuk teras rumah, karena emang kayak model keramiknya tuh kasat gitu, nggak licin. Jadi kalau diperes itu nanti yang ada tuh kayak gimana ya, rasanya tuh kayak keset gitu, nggak enak juga sih dipelnya. Jadi lebih enakan itu kayak kita tuh tinggal celup-celupin aja di ember langsung, nanti si airnya tuh tinggal dibersih-bersihin aja. Nah untuk ngambang nggak sih, ngambang maksudnya kayak ngelendang nggak sih, itu nggak bakal ngelendang ya teman-teman ya, karena emang ini tuh tipe keramik yang kasar gitu, jadi gampang banget kesetnya dan gampang banget cepet keringnya kayak gitu. Dan yang paling penting itu tidak licin ya kalau kita lewat walaupun dipel. Berbeda sama keramik yang di dalam, kayak kalau di dalam itu kan walaupun udah dipel juga kalau kita lewat tuh agak risih gimana gitu kan, takut kepleset dan segala macam. Tapi berbeda sama untuk keramik yang di depan teras ini. Aku sengaja milih keramik kayak begini karena emang di depan itu kan suka aku taruhin motor, main-main anak-anak juga gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak gimana ya, takutnya nanti kalau aku pakai keramik yang agak licin kayak gitu takut kepleset dan segala macam. Pokoknya banyak banget lah ya pertimbangannya, makanya aku
aku pilih keramik yang seperti ini, jadi lebih awet juga, apalagi kena panas kayak gitu ya, jadi lebih gimana ya, pokoknya tahan lama kayak gitulah teman-teman. Karena di depan rumah juga aku nggak ada halamannya, jadi nggak ada tempat buat naruh motor, jadi tempat naruh motornya tuh ya biasa langsung dimasukin ke atas aja kayak gitu kan sama suami aku. Untuk tanjakan motornya tuh kenapa aku tuh bikin segede ini ya, mungkin suatu saat nanti siapa tahu gitu kan aku tuh punya roda 4, jadi bisa langsung ditanjakin aja ke atas ya nggak sih. Amin, aminin aja deh, namanya juga ucapan itu kan doa ya, siapa tahu doa kita tuh terijabah ya, walaupun bukan hari ini, tahun ini atau bulan ini, siapa tahu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bahkan 5 tahun lagi, kan kita nggak tahu ya, rezeki orang itu setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun sekarang tuh agak masih lumayan susah gitu kan masalah perekonomian, tapi insya Allah nanti kedepannya lagi, yang penting kita selalu usaha aja, siapa tahu nanti doa kita tuh terijabah. Amin amin rabbal alamin. Pokoknya kita tuh ucapan yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja, semoga nanti terlaksana ya, amin amin rabbal alamin. Buat teman-teman juga jangan putus semangat, yang belum punya rumah juga doa aja banyak-banyak, usaha banyak-banyak, usaha kerja keras juga gitu kan, biar nanti insya Allah rencana Allah itu tidak ada yang tidak mungkin ya, selagi kita tuh masih berusaha, kun fayakun, insya Allah terijabah ya. Yang penting kita tuh doanya tulus aja, usaha kita tuh benar-benar tulus gitu kan, apapun bisa terjadi. Setelah beres ngepel teras depan, lanjut aja aku mau beresin ini kamar, karena kamar juga super berantakan banget, dan sekalian juga aku mau tidur anak aku, karena anak aku yang bayi tuh masih tidur di ayunan gitu ya teman-teman ya, jadi aku mau pindahin ke sini, kasihan juga kalau di belakang, karena kalau udah agak siangan gitu rasanya tuh panas banget ya, karena emang di atapnya itu asbes ya, jadi kalau kena panas tuh agak lumayan panas banget di suhu tubuh kayak gitu. Jadi sebelum mataharinya ke atas aku mau pindahin anak aku terlebih dahulu, tapi sebelum aku pindahin aku mau beresin kamar dulu ya, jadi nanti kalau anak aku tuh bangun ini kamar udah beres, udah rapi dan udah kinclong tentunya ya, jadi nanti kalau pak suami mau istirahat atau anak aku yang pertama gitu kan, si kakak juga mau istirahat, itu tinggal tidur aja di sini. Sebenarnya sih kamar depan juga ada ya, cuman kamar depan itu banyak banget main-mainan yang berantakan, aku tuh belum sempet beresin, belum ada waktu juga. Bukan setelah melahirkan tuh kayak waktu aku tuh kayak terbatas banget, apa-apa itu kayak gampang capek, gampang lelah, apalagi kalau punya bayi ya. Kalau udah bangun itu aku fokusnya ke bayi, jadi kayak pekerjaan yang lainnya tuh aku tinggal terlebih dahulu, jadi nanti kalau bayinya tidur lagi gitu kan baru nanti aku kerjain lagi pekerjaan yang sempat tertunda, udah kayak gitu aja, jadi kayak gampang capek banget. Nah kalau ngeliat kamar anak aku tuh super berantakan banget ya, nanti aku videoin deh kalau aku mau bersihin ya temen-temen ya, kalau sekarang tuh belum sempet, jadi nanti aja next time aja ya. Oke lanjut aja, setelah beres ini beresin kasurnya, dan kasur bayi juga udah beres, sudah rapi, tinggal aku naruh si bayinya aja. Ini aku mau ambil terlebih dahulu si bayinya di dalam ayunan ya, karena akan dibedong jadi dia tuh nggak bangun-bangun. Nah ini aku laga-laga juga tetap aja, aku pegang-pegang juga tetap aja nggak bangun-bangun, dan akhirnya aku lepasin aja bedongannya ya, daripada nanti agak lumayan ini gitu kan, agak lumayan lama juga sih ya, dari pagi sampai jam 10 ini tuh belum aku lepas bedongannya, karena aku tuh juga baru beres ya, karena nanti kalau dilepas bedongannya tuh biasanya tuh dia udah pipis gitu ya. Nah baru nanti aku sekalian gantiin juga ini celananya, karena emang kalau siang tuh nggak aku pakein pampers ya teman-teman, aku pakein pampersnya itu tuh cuman di malam hari aja, karena emang masih bayi juga, belum genap 1 bulan, kayak kasihan banget gitu kan kalau dipakein pampers yang malam. Aku nanti di area sensitif itu jadi rumam gitu kan, kasihan juga ya kalau pada merah-merah ya, walaupun udah dipakein krim atau dipakein bedak juga tetap aja ya, namanya juga kulit bayi gitu kan, gampang banget sensitif, apalagi belum 40 hari, jangankan 40 hari ya, 1 bulan aja itu belum ya temen-temen ya. Ini lanjut aja, aku mau angkatin si bayinya itu ke dalam ayunan, di dalam ayunan ya, aku mau pindahin ke atas kasur yang tadi udah aku beresin. Tapi sebelumnya aku tuh mau ambilin dulu ini popok-popoknya tuh, karena emang tadi tuh dipipisin ya temen-temen ya. Ini aku mau lanjut ambil perlaknya, dan aku juga mau ambil bantalnya, karena ya, kalau bayinya udah diangkat di atas ayunan itu biasanya tuh ayunan itu aku angkat-angkatin ya, dan aku sampirin gitu di atasnya, takut nanti dimainin sama anak aku yang pertama, apalagi si kakak itu kan masih lumayan balita gitu kan, jadi itu belum
denger lah kayak gitu kan, jadi belum ngerti juga, takut nanti dimain-mainin jadi nanti jadi cengeng gitu ya si bayinya. Jadi antisipasi aja, jadi aku ambil aja ini si bantalnya. Sengaja aku pakai bantal karena sebelum itu aku pakai kasur, tapi kayak gimana ya, kasurnya tuh ngelondong gitu ya, jadi nggak enak gitu di posisi bayinya. Jadi akhirnya kasur yang biasa aku taruh di ayunan itu aku pindahin aja dan aku ganti pakai bantal yang agak lumayan datar gitu ya teman-teman. Langsung aja aku pindahin ini perlaknya di atas kasur karena emang si bayinya juga kan nggak pakai pampers, jadi takutnya nanti kalau langsung aja ditaruh di atas kasurnya nanti takutnya dipipisin atau ngompol kayak gitu ya. Jadi aku pakein perlak aja, terus aku juga tambahin ini si popok bayinya gitu teman-teman, jadi biar agak meresap gitu, biar nggak panas juga di bayinya kayak gitu kan. Nanti setelah udah beres aku mau taruh bayinya di atas kasurnya biar nanti dia tinggal tidur aja. Jadi itu biasanya tuh bayi sebelum 40 hari tuh atau bahkan sampai 2 bulanan ya teman-teman itu masih di bedong, karena katanya sih biar kuat. Takutnya di setiap daerah itu berbeda-beda ya adatnya. Nah kalau daerah aku tuh kayak gitu ya teman-teman. Nah untuk di teman-teman semua adatnya tuh kayak gimana, atau sama enggak kayak gitu kan, bayi baru lahir tuh di bedong terlebih dahulu sampai 2 bulanan atau bahkan sampai 40 hari ya minimal, atau enggak sama sekali kayak gitu. Kita bisa share aja ya, siapa tahu itu bisa jadi ilmu juga buat kita para mom-mom, apalagi para ibu yang baru banget gitu kan, baru pertama punya anak atau segala macam itu kan berfungsi banget buat kita ya teman-teman ya. Oke lanjut aja, setelah tadi udah beres dan ini aku juga udah ganti si popoknya dan ini juga udah ganti celananya ya, karena emang tadi tuh dipipisin jadi takutnya gimana takutnya jijik juga gitu kan buat si bayinya, jadi langsung aja aku ganti. Setelah beres diganti aku mau pakai ini sarung kaki sama sarung tangannya, karena biasa ya kalau bayi tuh masih dipakai sarung tangan sama sarung kaki biar kakinya tuh nggak dingin, nggak basah dan nggak masuk angin juga ya. Nah untuk di tangan itu fungsinya tuh buat apa, karena emang masih bayi banget gitu kan, jadi si kuku-kukunya itu masih panjang-panjang banget, takutnya nanti keceker muka atau leher dan segala macem, itu kan bahaya banget ya, takut iritasi juga dan bisa menyebabkan luka di bagian tubuhnya bayinya juga dan bisa mengeluarkan darah ya. Jadi antisipasi juga, jadi langsung aja aku pakai ini sarung kakinya, lanjut aku pakein sarung tangannya ya biar aman juga sih ya tentunya. Setelah udah beres pakein sarung tangan, sarung kaki dan udah ganti celananya juga yang basah tadi, biar nanti tidur si bayinya tuh jadi lebih nyenyak, lebih nyaman, tidak jijian gitu ya teman-teman, apalagi masih bayi gitu. Biasanya kalau celananya basah atau popoknya tuh basah itu tuh jadi nggak enak tidurnya juga, jadi kayak gimana jijik gitu, minta diganti. Nah kalau nggak pakai pampers kayak gini biasanya tuh aku selalu lihat-lihat ya itu tuh basah atau enggak, atau bahkan takutnya nanti buang air besar juga gitu kan, takutnya nanti gitu kan. Pokoknya dilihat-lihat aja, sering-sering lihat, jangan dibiarkan aja ya, kasihan juga sama si bayinya. Oke lanjut, setelah beres aku mau pakein dia topi. Ini tuh anak aku tuh cewek ya temen-temen ya, bukan cowok. Aku sengaja pakein topi, ini topinya tuh agak kayak cowok gitu ya temen-temen ya, tapi padahal mah buat cewek juga sih ya, karena emang dari bajunya juga pas aku beli baju emang ada free topinya juga. Nah ini tuh cocok banget sih ya buat topi-topi bayi kayak gini, biar aman juga sih mudah-mudahan kayak gitu kan, apalagi masih kecil. Oke lanjut aja, setelah beres ini aku mau lanjut ke belakang ya, mau beresin piring-piring yang berantakan. Oke terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.